Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari kedua di bulan Maret 2025. Hari Minggu di mana kita semua sudah beribadah dan melayani, menikmati indahnya hadirat Tuhan di dalam persekutuan gereja dengan saudara kita yang seiman. Mari kita terus melakukannya dengan setia. Dan di sepanjang bulan Maret ini, dalam renungan malam yang saya share ini, saya mengambil tema doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer. Ini adalah doa atau pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan di dalam doa Bapa Kami itu sendiri ada terkandung begitu banyaknya informasi dan kekayaan mengenai Tuhan dan diri kita sendiri dan bagaimana kita harus berdoa. Kalau mau dijelaskan kata per kata, ini akan menjadi satu seri yang sangat panjang sekali. Namun pada renungan malam ini saya hanya mengambil highlight saja hal yang penting mengenai doa Bapa Kami itu. Namun mulai dari kemarin saya memulainya dengan melihat latar belakang mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami ini. Yang pertama kita belajar kemarin karena agar kita tidak berdoa dengan motivasi yang salah, yaitu agar dilihat orang, agar orang memuji kita. Namun yang Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan melihat, bukan karena manusia yang melihat. Nah, hari ini kita akan belajar dengan judul doa jangan bertele-tele. Saudara, kita akan membaca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah saudara, kata bertele-tele ini di dalam bahasa Inggrisnya itu seringkali diterjemahkan vain repetition, artinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Jadi doa itu mungkin seperti mantra begitu ya. Tuhan tentunya tidak mau kita seperti ini. Karena doa yang baik itu doa yang mengalir dari hati. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak perlu mengulangi doa saudara. Misalnya saudara berdoa minggu lalu, minggu ini saudara berdoa lagi, saudara mengulanginya, itu tidak apa-apa. Atau saudara berdoa secara reguler mengenai satu hal tertentu, itu tidak apa-apa. Menurut saya itu tidak ada dalam kategori bertele-tele. Yang dimaksudkan dengan bertele-tele ini adalah pengulangan yang sia-sia. Misalnya kita menggunakan kata-kata yang sama terus-menerus berkali-kali. Tentunya Tuhan tidak perlu kita lakukan itu berkali-kali dan berulang-ulang. Misalnya gitu ya, kita menyatakan haleluya, haleluya, haleluya sampai 20 kali dalam doa sehingga habis 5 menit hanya untuk kali itu. Saya katakan bukan berarti saudara tidak perlu atau tidak boleh menggunakan kata haleluya, tapi pengulangan yang tidak perlu itu tidak dibutuhkan. Lalu mungkin saudara cerita di dalam doa saudara. Ya Tuhan, hari ini saya begini-begini, saya ketemu orang begini-begini. Lalu dijelaskan satu persatu. Menurut saya itu tidak perlu, langsung ke pokoknya saja. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka ingin dilihat orang. Karena itulah Tuhan Yesus kembali mengoreksi dalam ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi vain repetition yang tidak perlu itu tidak diharuskan di dalam berdoa. Ya, sekali lagi, doa yang bertele-tele, merangkai kata yang seolah-olah indah tapi dikemas sedemikian rupa, tapi motivasinya salah agar orang memuji, oh doanya hebat ya, seperti itu ya. Jarang saya dengar khotbah, dengar berdoa seperti itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan seperti ini.
Ya, jadi kalau saudara mau menulis doa saudara, merangkai kata-kata yang bagus agar teratur, itu tidak apa-apa. Tapi doa yang bertele-tele, mengulang kata-kata yang tidak perlu sehingga membangkitkan emosi dan jiwa saudara dibandingkan hubungan saudara dengan Tuhan, tentunya Tuhan tidak mau. Biarlah kita dikoreksi pada malam hari ini dengan belajar dari doa Bapa Kami ini, dan doa koreksi ini kiranya mengingatkan kita agar kita berdoa dengan simple saja seperti seorang anak yang minta sesuatu kepada bapaknya tanpa merangkai kata-kata yang terlalu bombastis, apa adanya saja. Papa, saya perlu ini. Papa, saya perlu itu. Seperti itulah yang Tuhan mau dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa. Kiranya renungan malam ini menambahkan pengetahuan kepada kita mengenai doa, dan oleh kekuatan Roh Kudus biar kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.